kita tahu di Indonesia itu R&D di bidang ini, di bidang healthcare itu kan minim sekali ya, bisa dibilang. Ya kalau sekarang sih, kalau aku bilang lebih ke proteksi radiasi di fasilitas kesehatan. Itu yang lebih visible sih daripada R&D gitu. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Halo semuanya, selamat datang di part 2 dari episode ke-6 Bicara Nuklir. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Mbak Sita Gandes Pinasti ST-MSc. Udah pernah masuk ke kelas nggak sih, Mbak? Pernah. Oh ya. Baguslah, aku pikir Mbak mulai langsung terus pandemik gitu kan, terus mulai ngajar pertama itu justru online gitu. Kayak itu gak enak banget tuh pasti kalau kayak gitu tuh. Iya, sebenarnya itu 2019 itu udah mulai ini ngasisteni dan ya itu ngisi di kelas. Jadi asisten salah satu dosen, terus ya adalah 3 SKS di kelas gitu. Oke, nice. Ya. Terus kemudian aku mau nanya tentang riset dan penelitian di bidang FISMED gitu, Mbak. Karena memang jalurnya Mbak kan beda kan ya. Kalau misalnya aku nanya ke misal kayak temanku yang lain kayak Alwali Latov atau Abdul Rafi yang kemarin juga aku sempat ngobrol juga kan, mereka di bidang yang kerja nih, jadi mereka praktikal banget gitu. Tapi kalau Mbak kan memang di dunia akademisinya gitu. Riset dan penelitian FISMED itu sekarang itu mengarahnya kemana sih, Mbak? Kita ngomongin di mana? Di bidangnya Mbak deh. Iya, maksudku ngomongin di dunia secara umum atau... Oh, emang trennya beda gitu ya? Tiap negara punya kecenderungannya masing-masing gitu kan? Maksudnya kan kita tahu di Indonesia itu R&D di bidang ini, di bidang healthcare itu kan minim sekali ya, bisa dibilang karena alat-alat medis itu rata-rata kan impor. Jadi di sini ceritanya bukan R&D kan, bukan R&D dari suatu produk healthcare gitu. Nah, kalau yang berjalan secara umum di negara-negara yang di situ emang produsen dari alat-alat radioterapi atau alat-alat diagnostik, ya itu arahnya lebih ke ini. Misalnya kalau untuk yang imaging itu, misalnya alatnya adalah CT. Arahnya adalah gimana caranya si CT tersebut, karena CT kan kelemahannya adalah dosis untuk pasien itu kan menambah ekstra dosis ya bagi pasien, dan itu mempunyai potensi risiko misalnya secondary cancer atau semacam itu. Jadi perlu dipikirkan cara supaya citra yang didapatkan itu resolusinya besar, tetapi dosis yang diterima pasien kecil gitu. Jadi lebih kecil dari sebelumnya gitu ya. Terus gimana caranya supaya waktu scanning itu lebih cepat. Jadi lebih ke optimasi penggunaan dari alat radioterapinya itu ya. Untuk imaging. Sama mungkin memikirkan algoritmanya supaya bisa tracking organ-organ yang bergerak. Misalnya paru-paru, kemudian misalnya bladder kayak gitu.
Tapi kalau misalnya di Indonesia yang Mbak bilang apa itu nih penelitian tentang healthcare itu sedikit, gimana tuh Mbak mengatasinya? Soalnya aku yakin Mbak pasti perlu luaran riset juga kan? Iya, tentu saja. Itu kerjasama sama FK kah? Kerjasama sama kedokteran gitu kah? Sementara ini belum. Kalau ke FK dalam 1 tahun ini pengalaman kerjasama itu baru dengan rumah sakit ya. Jadi misalnya ada rumah sakit mana gitu yang dia misalnya membeli klinik baru kayak gitu, dan dia ingin mempertahankan bangunan yang lama kayak gitu. Padahal misalnya spek alat yang ingin dibeli itu misalnya lebih tinggi. Kemudian misalnya laju dosisnya lebih tinggi, terus intinya kita membantu mereka untuk menganalisis keselamatan radiasi untuk fasilitas tersebut gitu. Ya kalau sekarang sih kalau aku bilang lebih ke proteksi radiasi di fasilitas kesehatan. Itu yang lebih visible sih daripada R&D gitu. Tapi kalau menurut Mbak sendiri, kalau ngelihat dari permasalahan di Indonesia itu sebenarnya R&D atau apa penelitian yang penting untuk dilakukan tuh yang kayak gimana sih? Soalnya aku yakin kesehatan kalau misalnya itu udah berkaitan dengan kesehatan tiap negara itu kan pasti beda-beda tuh. Nah kalau menurut Mbak sendiri di Indonesia itu gimana penelitian tentang fisika medisnya itu yang menurut Mbak penting tapi yang menurut Mbak jadi perlu jadi perhatian tapi sekarang masih belum diperhatikan gitu? Yang penting tetapi masih belum diperhatikan gitu, masih belum banyak diperhatikan gitu misalnya. Dari sisi jumlahnya dulu deh, dari sisi jumlah alat untuk radioterapi misalnya, itu kan masih sangat kurang ya dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi jumlah pasien kanker di Indonesia itu kan setiap tahun makin meningkat. Terus sementara ini yang punya fasilitas radioterapi itu biasanya rumah sakit tipe A yang di tingkat provinsi. Dan itu pun di istilahnya di bagian Indonesia barat dan tengah paling. Yang timur mungkin belum terjangkau dan mereka harus misalnya ke Makassar atau ke Kalimantan kayak gitu. Dari sisi jumlahnya, terus dari sisi ini modalitas atau jenis alatnya juga karena kan tipe-tipe kanker tertentu itu lebih bagus untuk ditreatment dengan modalitas tertentu gitu. Jadi misalnya untuk kanker yang berada di dalam tubuh, di dalam banget lah, bukan di permukaan gitu. Itu akan lebih efektif kalau menggunakan misalnya proton terapi gitu. Iya. Kita belum punya, tetapi sedang direncanakan untuk ada di Jakarta. Nah, tentu saja itu mungkin kita belum nyampe ke tahap sana ya, maksudnya belum sampai tahap ke desain sendiri semua alat itu, tetapi mungkin kita bisa support dalam hal pendukungnya. Misalnya fisikawan medisnya kah gitu atau kayak gimana? Bukan. Maksud saya lebih ke kayak alat-alat untuk monitoringnya. Misalnya monitoring radiasi untuk proteksi radiasi gitu ya. Ya kayak portalnya gitu-gitu ya, kayak dosimetrinya untuk QC-nya kayak gitu. Saya pikir itu bisa kita pikirkan untuk kita buat sendiri kayak gitu. Di S2 saya itu tesisnya itu berkaitan dengan development dari suatu detektor. Dan detektornya itu dipakai untuk monitoring radiasi di suatu fasilitas proton terapi.
Nah, Oke, ya. ya modal yang diperlukan itu ya kurang lebih sih itu software yang mendukung untuk simulasi, software dan hardware ya. Iya, Kemudian nanti kalau desainnya sudah final begitu, kemudian bisa maksudnya dibuat secara real gitu. dibuat secara real, Berdasarkan dibuat secara massal gitu ya. kayak gitu. Nah, sementara cuman itu sih yang maksudnya menurut saya bisa dilakukan. Kalau development alat misalnya kayak akselerator, linek mungkin terlalu tinggi sih. Tapi kalau untuk komponen pendukung kayak gitu, saya rasa itu bisa banget. Yang penting alat gedenya lah ya. Yang penting ibaratnya alat gedenya tuh nggak apa-apa lah kita impor. Yang penting kita bisa makainya, terus alih teknologinya jalan, terus sambil kita juga bikin alat-alat yang kecil-kecil lah ibaratnya ya, detektor pendukungnya. masa kita nggak bisa bikin sendiri sih gitu. Ya. Oke. Berarti kemarin tuh aku sempat ngobrol sama Abdul Mbak dan Abdul Rafid, temenku angkatan 2014 juga yang sekarang kerja di vendor, dan dia dia ngerasa ada ya tadi di bidang QC itu ada kayak apa ya, ada semacam gap gitulah. Kadang di rumah sakit tertentu itu kayak alatnya banyak gitu, kadang di rumah sakit tertentu bahkan nggak ada alatnya sama sekali. Ini juga tadi juga disampaikan sama Mbak bahwa ada kesenjangan kayak gitu tuh. Itu tuh kayak gitu tuh apakah memang karena aturan dari pemerintahnya yang memang agak bukan mempersulit ya, maksudnya yang tidak menumbuhkan kesadaran itu, maksudnya standar di rumah sakit itu dulu nggak harus punya alat, atau kayak gimana sih Mbak? Sebenarnya aku sebenarnya nggak terlalu memahami tentang cara kerja rumah sakit gitu loh untuk peralatan fasilitas radioterapi gitu. Oke, yang saya tahu ya, saya pernah menyimak pembicaraan dari seorang direktur rumah sakit X gitu. Pada intinya sih buat beliau selaku manajemen, selama alat itu mendukung mereka kan dalam artian mereka bisnis kan ya, mendukung pengobatan pasien secara efektif, kemudian dapat memastikan keselamatan bagi pasien dan juga pekerjanya. Kemudian jika secara ekonomi juga visible, maksudnya mereka bisa meraih BEP dalam waktu yang masih visible gitu. Ya, hitungan ekonominya masuk lah ya. Gitu. Nggak masalah kayak gitu. Mungkin kalau misal ada suatu rumah sakit atau klinik yang fasilitasnya tidak lengkap, mungkin ya menurut saya mungkin karena mungkin mereka memikirkan mungkin di sekitar sini sudah ada penyedia jasa tersebut dan kita spesialis di penyedia jasa ini aja, yang itu biarlah yang lain gitu, mungkin. Gitu. Berarti di rumah sakit itu kayak nggak ada kayak standarisasi gitu, di rumah sakit ini alatnya gini, alatnya perlu gini gitu. Di dalam satu rumah sakit itu harus ada radioterapi, harus ada apa gitu, nggak harus ya? Setahu saya untuk kepentingan keselamatan radiasi kan ya, itu ada sih sepertinya. Ya, maksudnya ketika kalau misal nih, aku punya cukup duit untuk bikin rumah sakit kita. Rumah sakitnya, aku nggak tahu tipe-tipenya sih, tapi kalau misalnya aku mau bikin rumah sakit gitu, tuh aku lihat peraturannya gitu. Aturan bikin rumah sakit kayak gini. Itu apakah memang nggak mencantumkan fasilitas spesifik gitu, fasilitas minimal yang harus dimiliki oleh si rumah sakit itu gitu. Nah, saya juga belum pernah riset tentang itu, tapi saya rasa pasti ada lah. Pasti ada gitu. Yang jadi pertanyaanku kan, audit. Ya kan pasti ada audit itu kan, yang jadi pertanyaanku kan, kalau misalnya di fasilitas di list
list fasilitas minimal itu apakah fasilitas radioterapi itu ada menjadi satu bagian kayak minimal rumah sakit tuh punya ini gitu, punya fasilitas. Maksud Harun fasilitas radioterapi yang seperti di rumah sakit tipe A yang mempunyai linek lah, gitu atau hanya semacam maksudnya alatnya itu, misalnya alat yang gedenya itu ada tapi alat pendukung untuk QC-nya tuh minim kayak gitu. Yang pertama sih, lebih kayak yang pertama sih aku. Jadi kalau fasilitas radioterapi itu memang biasanya adanya di rumah sakit tipe A. Itu emang udah, berarti emang kalau misalnya udah aturan kalau misalnya fasilitas rumah sakit tipe A itu perlu punya ini gitu. Kalau yang misalnya tipe di bawahnya nggak terlalu penting gitu ya. Bukan nggak terlalu perlu karena nanti bisa dirujuk ke yang A gitu. Iya, karena dia membawahi wilayah yang luas kan. Oke, nice. Itu tadi tentang fisika medis. Aku mau tarik lagi nih, Mbak. Mbak ini kan baru jadi dosen setahun lah ya, efektif dua semester akademik lah ya. Betul. Nah itu aku penasaran sih Mbak, gimana sih jadi dosen muda itu Mbak? Soalnya kayaknya Mbak ini dosen kedua nih yang aku ajak ngobrol dan setelah Yanuar. Bukan. Setelah Mas Sidik. Aku buat yang pertama aku kan wawancara Mas Sidik gitu. Tuh jadi dosen muda gimana sih Mbak? Aku penasaran. Ketemu mahasiswa ketemu mahasiswa. Berarti kalau sekarang nih berarti bedanya Mbak sama mahasiswa yang sekarang itu sekitar 10-an tahun kan ya? Yang angkatan berapa dulu? Jadi yang paling tua tuh angkatan? Pertama yang pernah aku ajar itu angkatan 2016, berarti selisih 6 tahun. 6 tahun itu. Terus sekarang yang diajar ya sekitar angkatan 2017-2018. Gitu. Itu gimana tuh? Rasanya nano. Maksudnya pertama ketemu sama mereka itu ya oke lah, maksudnya mereka friendly, kemudian respectful, kemudian terbuka begitu dengan apa yang mereka rasakan. Kalau mereka kurang paham, mereka berani menghubungi saya secara terbuka begitu, nggak yang takut atau gimana gitu. Terus kemudian pengalaman yang nggak enak ya pernah juga pernah pas lagi ngajar gitu, online sih, ini pas online. Ada satu mahasiswa yang dia lupa mematikan mikrofonnya, dan dia lagi buka Instagram, dan Instagram itu ini entah story entah video apa yang nggak tahu, pokoknya suaranya tuh masuk gitu, dan suaranya itu kayak video kartun gitulah, kayak ngapain gitu, kayak beneran rasanya itu kayak aduh, kayak gimana ya, apakah yang aku sampaikan itu sangat tidak penting, atau apakah cara menyampaikanku yang sangat membosankan, atau ya pokoknya segala pikiran jadi satu gitu. Dilema itu pasti akan muncul ya. Aku tuh aku pengalaman ini cerita kita sambil ngobrol aja semua, karena pengalamanku pribadi untuk ngajar itu susah. Aku tuh ada pengalaman ngajar sama aku dulu pernah jadi asisten di pengantar teknologi nuklir untuk yang kelas, dan aku juga pernah jadi asisten lab kan, Mbak juga sama kan, Mbak di yang 0102, sementara aku di lab yang Mbak di alat yang baru 910 gitu, di zamannya Mbak belum ada tuh. Nah itu kayak ngajarin orang itu kayak kita itu perlu kayak benar-benar memahami beneran topik yang akan kita ajarkan gitu nggak sih? Karena aku tuh kaget dulu, karena aku sering banget dapat pertanyaan yang aku nggak nyangka dapat pertanyaan dari sisi itu gitu, kayak oke, aku udah cover ini basicnya ini nice, terus kayak
Selut, Mas kok bisa kayak gini ya? Aduh ini. Itu pernah ngerasain gitu nggak sih? Kayak Pernah ditanya sih, kayak pernah. di yang sisi yang Pernah dan berbeda. aku sih tipe yang kalau misal memang aku belum pernah memikirkan itu dan misalnya aku memang tidak punya, maksudnya tidak Jawabannya punya segera jawaban gitu. yang kuat, Mhm. tidak punya jawaban yang kuat untuk menjelaskannya, maka aku pending dulu. Aku ngomong kalau misal aku belum bisa jawab sekarang, akan aku jawab misalnya besok kayak gitu. Oh, Gitu. oke. Aku berpikir menjadi dosen di Indonesia itu kan terikat sama Tridharma perguruan tinggi ya. Dan Mbak udah ngerasain itu nggak sih? Aku selalu mikir kalau Tridharma perguruan tinggi itu ya sebuah calling untuk mengabdi, tapi di sisi lain menurutku itu berat banget gitu loh, karena kita harus menyeimbangkan antara ngajar, terus meneliti, dan juga ngabdi gitu. Itu Mbak udah mulai ngerasain itu belum? Iya. Kayak mulai jadi apa itu namanya? DPL KKN gitu-gitu. Oh, kalau itu belum. Kalau DPR KKN belum. Jadi yang namanya pengabdian masyarakat itu nggak yang harus misalnya menjadi DPL KKN, nggak harus yang istilahnya setinggi itu ya. Maksudnya kegiatan kecil misalnya ya di kampung kita mengadakan pelatihan apa gitu, pelatihan misalnya MS Office kayak gitu, itu juga udah termasuk. Terus kalau misal yang kami lakukan kemarin yang itu melibatkan dosen-dosen, nggak cuma saya sendiri, misalnya bikin buku saku untuk disebarkan kemarin ada 2 macam ya. Yang salah satunya itu buku saku keamanan nuklir untuk polisi-polisi gitu yang mungkin akan berurusan dengan sumber radioaktif gitu. Itu salah satunya. Atau ngisi webinar kayak gitu. Oke. Nah, ngisi-ngisi kayak gini tuh berarti bisa ya? Mbak tulis. Bisa, mungkin bisa ya. Iya. Ini baru pertama sih, jadi coba nanti kita klaim. Iya. Oke deh, berarti ini kayaknya udah hampir sejam nih kita ngobrolnya. Aku makasih banget nih Mbak Sita karena udah berkenan untuk aku ajak ngobrol. Semoga lancar semua pekerjaannya. Semoga nanti semester baru mahasiswanya nggak bandel-bandel. Ini semuanya akan tetap online ya Mbak? Sepertinya iya. Iya. Sepertinya. Aku ngebayangin sebagai mahasiswa yang kelihat dosen ngajar online tuh kayak susah banget ini, apalagi di sisi dosennya. Aku nggak ngebayangin sih kayak betapa beratnya itu. Yang mereka keluhkan adalah beban tugas karena kan dipadatkan. Jadi ya gimana mau dikurangin juga nanti kurang dong apa yang harus dikuasai. Ya. Oh itu dikurangi gimana Mbak? Harusnya 14 pertemuan, kalau semester lalu itu cuman 10 pertemuan. Jadi 5 sebelum UTS dan 5 setelah UTS. Dan rencananya itu di semester nggak cuman mahasiswa yang apa istilahnya hektik, ya sama saja dosennya juga. Dan di semester depan ini rencananya juga kayak gitu 10 minggu doang, apa bisa di stretch jadi 14 kayak biasanya sekarang? Cuman online semua gitu. Belum tahu ya. Belum tahu. Wow. Itu pasti akan iya sih, akan hektik banget. Oke deh. Terima kasih Mbak Sita atas kehadirannya, dan untuk teman-teman semuanya yang datang ini terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.